Dan saat ini turret sudah didapatkan satu demi satu. Mid lane juga akan dihancurkan. Gold leading menuju kepada 9.000 OTW, 10.000 udah ada Genius One dan Athena Shield di sana dari Calvin Winata, menghindari semua damage dari Moon, bahkan hampir terkena wind blow dari Ciku. Iya, di atas juga udah ada siege yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tinggal sisa base turret di arah tengah dan juga di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Malaysia, memang mereka memiliki high ground dari Cecilion ya. Jadi masih bisa ditahan untuk sementara. Oke, masih bisa ditahan. Tapi apakah ini akan cukup waktunya dengan item yang sepertinya udah mulai terlihat, Lim? Oke, dan bermain dengan brute force ini adalah jawaban dari Esmeralda R7 yang begitu perform. Dengan movement speed tambahan, dia bisa untuk gocek-gocek, dia bisa kabur dari posisi yang gak bagus, dan kita bisa melihat di mana cewek sudah mengamankan Athena Shield-nya. Dan Athena Shield ini akan menjadi jawaban dari Moon yang baru saja mengamankan Ice Queen One, bukan menuju kepada Divine Glaive. Dan ditambah dengan tadi Oracle yang sesaat lagi mungkin akan dimiliki oleh R7. Absorb damage-nya akan makin lebih tinggi lagi, dan inilah dia bagaimana gotong royong untuk memberikan satu purple buff kepada cewek. Freeze lane juga ya. Jadi Malaysia ini selain dari mid lane yang selalu pastinya di-push untuk mendapatkan pressure di dalam jungle musuh, bakal kesusahan. Mereka mendapatkan gold harus bareng-barengan dan itu ke-split berempat. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari perbandingan killnya aja, ini bakal levelnya terasa banget Pak, serius. Terasa banget. Albert 15, Cewek 14. No, Ciku 12. Masalahnya itu dia, Albert selalu menahan dari jungler head to headnya di 3 level yang berbeda. Dan ini yang udah mulai terlihat secara kasat mata, level 15 melawan level 12. Ada perbandingan retribution? Ya. Bahkan untuk saat ini freeze lane-nya ditahan habis-habisan agar Moon tidak mendapatkan stacking up. Karena kita tahu asuransi dari Malaysia ada di tangan dari Cecilion. Makin late game, makin banyak stack-nya, ini makin mengerikan dari Cecilion. Bener-bener gak dikasih ya mau maju, cuman ini berat banget sebenarnya ya untuk teman-teman dari Malaysia, karena perbedaan goldnya sudah mulai terasa 10.000. Dan untuk dari Indonesia sendiri, PR-nya hanya tinggal disiplin sih. Ya. Disiplin, respect, ini menjadi kunci untuk kemenangan game pertamanya. Ya, ini kalau kita lihat masterclass dari Makro sih, dari wave manipulation-nya. Lihat deh, mereka timingnya, mereka nge-clear minions pelan-pelan untuk build up waves-nya. Di atas ada 2 wave yang sudah di-build up. Dengan ini di semua lane, Free Lord, Enhanced Lord di menit yang ke-13 secara gratis. Semua karena makro gameplay yang mereka lakukan di sini. Ini dia cara membaca map yang luar biasa dari timnas Indonesia. R7 mencoba untuk mengkontes semua member dari Malaysia. Tyrant Revenge Connect tapi masih cuek, masih ada sprint pop out ke arah belakang dan masih benar-benar berdiri kokoh dari R7 di arah bottom lane. Dan bahkan tidak akan ada korban jiwa untuk saat ini. Cewek juga mengamankan satu orange buff dengan gratis. Top lane, bottom lane clear. Dan inilah dia Immortal untuk Finn. Mungkin dengan combo yang akan dia buat, Flicker pun ready. Apakah akan ada sebuah momentum dari timnas Indonesia? Konsil sudah dibuka, langsung ada pergerakan dari Evin. Menangkap ke arah 2 tapi ternyata wind blow-nya tidak connect sama sekali. Namun ternyata di depan serang Moon harus tumbang cewek dengan satu cross power tank, tapi ternyata cewek bakal ter-shutdown. Tapi di sisi lain turretnya bakal terbebaskan dan R7 menutup Ciku dengan 1 ditukarkan 2. Masih ada wind blow lagi, wind blade lagi, tapi ternyata tidak ada yang connect di arah depan. Momo mencoba untuk melakukan clear wave minion dengan cepat, tapi ternyata R7 membayangkan di arah depan. Tapi untuk saat ini shot, apakah Tyrant Revenge akan dipaksakan? Dan ternyata Finn lagi dan lagi menangkap satu formage yang tertangkap. Dan ternyata langsung clear dengan cepatnya minion yang tidak ada sisanya. Momo bakal dikejar, 4 member di arah depan, memberikan efek slow dengan Ice Retribution. Dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan 3 base dengan gratis. 3 base turret dengan gratis. Cuman cewek yang ditumbangkan di sana karena memang dia agak maju ke depan. Tapi apa yang terjadi? Malaysia terpaksa untuk menggunakan semua resource skillnya terhadap cewek yang mainnya sangat agresif. 1 tukar 2. Iya, dan ya kalau misalkan kita lihat dari war tadi juga, sebelum ceweknya tumbang, dia udah menumbangkan 1 dan sekaratin Ciku. Tapi ya sebelumnya kita bakal lihat dulu dari segi item Ice Queen One. Ada tambahan lari lagi untuk R7 ditambah dengan efek slow-nya. Sementara kalau kita lihat dari Veil, ini full damage banget. 2 penetrasi yang dipilih sama Sans ini membuat damage follow up-nya nanti make sure damage follow up itu cukup. Siapapun yang ditarik atau siapapun nantinya kena CC, follow up dari Sans itu pasti bisa untuk ngebocorin, bahkan untuk ngekill. Dan ini dia yang aku suka. Apa nih? Ini karakteristik dari timnas Indonesia. Tarik ulur untuk Lordnya itu kelihatan banget. Iya.
permainan objektif netralnya Bener, ini. ditahan biar apa? Biar ayo sini dong keluar kita Pancing fightnya ya. di river, di jungle, di tempat-tempat yang dimana angin dari Suns akan connect ke Betul. arah member dari Malaysia. Push controlnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari Malaysia ya, yes mereka memiliki tanky member, tapi nggak ada yang bisa membuka mapnya secara manual masuk ke dalam busha karena apa? Lihat damage output yang dimiliki oleh Indonesia. Not just that, si cewek ini dia kalau mendapatkan crossbow attack bisa langsung convert ke orang lain. Pasti ini dengan burst targetingnya yang ya. dimiliki Suns. Tadi aja siapa? Moon. Itu yang kena. adalah asuransi late game untuk Malaysia yang dimana kita tahu dengan Cecilian berarti artinya dia akan lebih sulit untuk mempertahankan defense high groundnya. Betul. Yang berarti kalau seandainya hanya Momo saja Wah, dia lama single sih. target itu lama banget. Benar banget. Menjadi free lord lagi dengan setup yang cantik sekali dari tim Indonesia. Mereka langsung push in 3 wave sekaligus. Dan lihat deh, itu minionnya ada 2 cannonnya. Lihat gak? Cannon minion ada 2. Mereka melakukan build up atau bisa dibilang slow push yang sangat-sangat besar, sangat-sangat baik. Dan itu sengaja. Kenapa? Itu sengaja. Biar Moonnya tetap dapetin farming yang optimal, stack yang cukup, dan nanti bisa melakukan defense. Tapi ini adalah Lord yang ketiga untuk timnas kebanggaan kita Indonesia dengan item yang lebih siap sepertinya, Lim. Ada Immortal di sana dari Albert. 12.000 gold lead. Oh my god. 2 immortal dari teman-teman Indonesia yang mereka siap ngedobrak pertahanan dari Malaysia. Dan ya kalau kita lihat dari Malaysia sendiri hanya ada 1-2 immortal yang masih on. Ini juga untuk defense mati-matian pastinya ini bakal menjadi push penentu juga. Itulah dia momen yang akan kita lihat belanja di pasar raya Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Apakah akan langsung menuju kepada base-nya? Lord sudah berlenggang-leha berjalan di depan sana. Langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan Formace. Mencoba untuk menahan dari Lordnya. Sanguine Claw tidak connect karena siapapun. Dan lihat Finnya menangkap karena Momo. Momo tumbang. Ini momentum. Dan Revenge tidak kena karena siapapun. Sean dalam ancaman dan cewek. Dia mungkin akan bergerak ke arah depan dengan bebasnya. Langsung menumbangkan satu dari Ciku. Ciku bakal down dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Base-nya terbuka. Dan ini Indonesia dengan game pertama yang diamankan 1-0 di